Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan sore hari ini cerah dan luar biasa. Semoga kita dalam kajian sore ini masih punya semangat dalam thalabul ilm. Tak lupa salam salawat semoga tercurah untuk uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ustaz Syarif Dwareja sudah hadir untuk memberikan materi kajian pada sore hari ini. Langsung saja waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol Ustaz. Saya kembali sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita kesempatan hingga pada saat ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, kemudian di mushola di Klaten. Kita akan membahas tentang persiapan umrah. Kita akan membahas tentang manasik umrah. Mungkin nanti kajian ini kita adakan beberapa kali, dan nanti bukan hanya hari Kamis ya. Jadi semoga bisa kita percepat untuk mengejar waktu untuk bisa nanti segera disebarluaskan agar banyak jamaah yang berniat umroh bisa mengambil manfaat. Ya, tentang beribadah ini kalau kita perhatikan para ulama dalam kitab-kitab mereka ada 3 hal yang mereka kerjakan biasanya terkait dengan ibadah. Yang pertama adalah persiapan ibadah. Persiapan ibadah. Nah, persiapan ini ini yang pertama yang nanti kita bahas nanti setelah kita jelaskan semuanya. Persiapan ibadah. Yang kedua, ikhlas dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah setelah beribadah. Jadi termasuk bersungguh-sungguh tadi adalah ikhlas dan juga beribadah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, persiapan ibadah ini hal yang penting ya. Karena dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka itu ya ogah-ogahan mereka itu enggan untuk mengikuti perang Tabuk ya, yang diajak oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala membongkar isi hati mereka. Dan salah satu ayat yang penting untuk kita perhatikan, adalah ayat, sebentar ya. Ayat berapa lupa saya. Sebentar. At-Taubah ayat yang ke-46. At-Taubah ayat yang ke-46. Nanti silakan bisa dibuka di mushaf masing-masing dan dilihat terjemahannya, dibaca tafsirnya. Kalau tidak punya tafsir di rumah, ada juga tafsir di online ya. Ada di www.tafsirweb.com, itu tafsir yang lengkap ya, banyak di situ terjemahan dari beberapa tafsir, bisa dilihat ya. Saya ulangi, www.tafsirweb.com. Bisa dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-46. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin.
Ini kalau ayat ini mau dibahas jadi panjang ya, tapi kita hanya membahas salah satu sebagian dari ayat yang mulia ini ya, yaitu walau aradul khuruja la adullah uddah. Kalau mereka betul-betul orang munafik itu betul-betul mereka itu ingin berangkat berperang bersama Nabi, kita sekalian baca tafsirnya. Ya, dalam tafsir Al-Mukhtasar terjemahan bahasa Indonesia, saya bacakan ya, seandainya mereka jujur dengan pengakuan mereka bahwa mereka ingin pergi ke medan jihad fisabilillah bersamamu, tentu mereka telah bersiap-siap untuk itu dengan menyiapkan perlengkapan perang mereka. Artinya apa? Orang yang betul-betul ingin beribadah, pasti dia bersiap-siap. Dia melakukan sarananya. Ya. Ini pelajarannya apa? Kalau orang betul-betul ingin melakukan ibadah, maka dia akan melakukan persiapan. Dan ini berlaku untuk semua ibadah dalam hidup kita. Ini satu petunjuk penting. Ya, diantaranya persiapan Ramadan yang kita sambut setiap tahun ya, kita bersiap dengan persiapan apa? Persiapan ilmu, persiapan bekal untuk Ramadan, persiapan bagaimana agar bulan Ramadan itu kita bisa lebih fokus beribadah, dan persiapan-persiapan yang lainnya yang membuat Ramadan itu jadi lebih bermakna. Nah, ini orang-orang munafik ini, mereka ngomong saya pengen jihad, saya ikut jihad, saya kepengin, saya bukan nggak pengen, tapi ya pengakuan mereka tidak dibuktikan dengan kenyataan, yaitu mereka tidak bersiap-siap. Ya, tapi memang Allah Subhanahu wa taala ya, tapi Allah tidak merestui kepergian mereka bersamamu. Allah memang tidak ingin mereka berangkat. Dihalang-halangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mengerikan nih, ketika ya orang terhalang untuk beribadah itu memang ya Allah tidak senang kalau orang munafik itu ikut berangkat berjihad. Maka mereka pun merasa berat untuk pergi berjihad, sehingga akhirnya mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah masing-masing. Ya, sama Allah dibuat berat untuk beribadah. Ini satu yang mengerikan ya, bagaimana orang itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tidak diperingan, tidak dibantu oleh apa, malah dihalangi. Ini orang munafik ya. Dan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu memang berbuat salah, bukan, tapi karena memang mereka sudah berbuat kesalahan-kesalahan yang akhirnya salah satu hukumannya adalah dibuat berat untuk beribadah, dibuat berat untuk beramal soleh. Ini berbahaya sekali ya. Ini kita mesti bermuhasabah ya, mesti melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan kita yang malas beribadah ini adalah karena emang dosa-dosa kita yang akhirnya membuat kita terhukum dengan beratnya kita beribadah ini. Makanya kita mesti mawas diri ya, ketika kita melihat dalam diri kita, kok kita ini malas beribadah, malas baca Quran, malas sholat, malas zikir. Nah, jangan-jangan ada dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin dosa itu bagi kita itu mungkin dosa itu kecil. Oke, kalau itu dosa kecil, taruhlah dosa itu dosa kecil. Tapi ketika kita kerjakan berulang-ulang, akhirnya menjadi besar. Dan memang dosa ini adalah menghalangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kepingin umroh yang mabrur, umroh yang berpahala, umroh yang maksimal, ya bagaimana persiapan kita? Bagaimana persiapan kita untuk umroh ini? Bagaimana semangat kita untuk belajar? Bagaimana? Nah, jadi perjalanan umroh ini bukan sekedar berangkat ya, punya uang berangkat ya, ikut manasik sekali, entah paham entah enggak, kemudian berangkat saja di sana ya asal beribadah kemudian kembali. Nah, tentu berbeda dengan kualitas umroh yang memang betul seorang jamaah umroh itu betul-betul melakukan persiapan di situ, betul-betul bersiap-siap untuk bisa berangkat umroh, betul-betul berharap agar umrohnya ini diterima. Karena sayang ketika orang berangkat umroh mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ya berangkat haji ya, kita tahu bagaimana kesusahan hari ini orang untuk berangkat haji. Antrian haji reguler sudah sekian puluh tahun, haji plus juga biayanya tinggi, dan antri 5 tahun 6 tahun
sekitar 5, 6 dan 7 tahun ya sekitarnya, biasanya seperti itu. Apalagi haji plus ya. Terus haji yang furoda lebih mahal lagi lah. Ketika kemudian orang mengeluarkan uang sekian ratus juta untuk berangkat haji, tapi dia hajinya ini tidak berkualitas, bukankah itu sebuah hal yang patut kita sayangkan? Nah, ini persiapan umrah adalah salah satunya adalah persiapan beribadah, persiapan ya mengenal ibadah umrah, supaya ya jamaah ini berangkat umrah dengan dia semangat karena dia akan melakukan sebuah amal ibadah yang nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ini persiapan pertama adalah menyiapkan hati ini untuk ikhlas dalam beribadah, dan juga persiapan dalam hati ini untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Belajar ya, belajar manasik ya, mempersiapkan diri dengan belajar manasik, bagaimana ya berihram itu bagaimana, kemudian apa yang dilakukan ketika berihram, apa yang haram dilakukan ketika berihram, apa yang boleh dilakukan ketika berihram ya, kemudian bagaimana ketika masuk ke tiba nanti ke kota Mekah, bagaimana mulai masuk ke Masjidil Haram, kemudian bagaimana cara tawaf, bagaimana sunnah setelah tawaf, yaitu sholat 2 rakaat setelah tawaf itu sunnah ya, kemudian ya minum zam-zam sunnah juga, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, ini harus dipelajari bagaimana ya seorang muslim yang dia berangkat ke tanah suci untuk menunaikan umrah, karena dia adalah berangkat adalah demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperoleh fadilah dan keutamaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang berangkat meninggalkan negerinya ke tanah suci. Kemudian yang ketiga bermuhasabah. Bagaimana tadi beribadah tadi, bagaimana apa kesalahan apa yang dikerjakan tadi setelah beribadah, saat beribadah. Bagaimana kesalahan yang tadi, ada kesalahan apa yang dilakukan saat melakukan ibadah umrah masalah. Dan ini berlaku bagi semua amal ibadah yang lain. Kemudian ya diiringi dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekurangan amal ibadah tadi, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kekurangannya itu bisa diampuni, bisa dimaafkan, bisa disempurnakan. Makanya dalam sholat setelah salam itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beristighfar ya, dan ini yang menjadi adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita menyelesaikan amal ibadah, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amal ibadah kita ini ya sebaik apapun amal ibadah kita, sebagus apapun amal ibadah yang kita lakukan, itu masih tidak akan pernah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu salamahul afiyah. Ibaratnya begini ya. Ibaratnya mungkin kita punya teman seorang pejabat ya, seorang pejabat. Tiba-tiba dia punya kerja. Dia mantu ya. Kemudian kita mau mengkado itu gantungan kunci. Pantas nggak itu kalau kita kenal beliau dekat, kita sering minta tolong pada beliau dan beliau sering membantu kita, masa kita coba ngadu kado yang gantungan kunci ya, yang nilainya itu sepele ya. Makanya kita ya sering kita dengar ya, ada mungkin seorang yang apa itu dapat kadonya itu mobil, dapat kadonya itu ya itu emang orang-orang yang super kaya, dan yang memberikan kado juga orang-orang yang super kaya juga. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa amal ibadah kita ini sudah bagus, sudah baik, dan akhirnya kita merasa ya sudah berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita nagih kepada Allah
Subhanahu wa taala seperti orang menagih utang. Seolah-olah ya Allah itu punya hutang pada kita karena kita sudah sholat dengan baik, karena kita sudah berangkat umrah, kemudian kita merasa sudah berbuat, merasa sudah beribadah, merasa sudah menunaikan kewajiban kita, akhirnya kita merasa berhak nagih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya karena kejahilan ya, karena kebodohan, karena kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak kenal dirinya, karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang semestinya ya, ini bukan bagi orang yang mau berangkat umroh saja, tapi bagi orang semua muslim ya, itu hendaknya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ma'anil asma'il husna, makna-makna dari al-asma'ul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus juga mempelajari dan memikirkan kekurangan dirinya. Ya, kekurangan dirinya, kelemahan dirinya, dirinya banyak dosa, dirinya banyak kesalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kebaikannya kepada kita. Apakah di saat demikian itu kita wajar kalau kita kemudian menagih Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebuah umroh yang kita kerjakan, kita lakukan, akhirnya kita menagih Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kalau kemudian kita merasa Allah belum membayarkan hutangnya pada kita, kemudian kita jadi menjuta Allah Subhanahu wa taala. Sisi menjuta itu apa bahasa Indonesia apa Pak? Merajuk. Apa? Merajuk. Akhirnya kita ngambek ya. Kita ngambek, kita jadi kita ngambek, kita akhirnya kita mutung dan tidak mau sholat. Akhirnya loh, kok yang disalahkan kok terus Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mikir ya, setiap hari jantungnya itu berdetak sekian ribu kali, sekian puluh ribu kali, itu bukan karena dia yang mendetakkan, dia nggak mikir bagaimana proses organ-organ dalam yang bekerja terus setiap hari tanpa dia harus pikirkan, tanpa harus dia gerakkan, itu dari siapa? Itu orang yang jahil tentang dirinya sendiri dan jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi yang harus ada pada benak jamaah umroh dan semua muslim dalam setiap ibadah adalah, ini khususnya jamaah umroh ya, saya di sini berbicara tentang konteks persiapan manasik untuk berangkat umroh, bukan konteks yang lain. Dan nanti di sini akan saya bahas adalah jamaah yang berangkat umroh. Jadi bukan artinya ini juga bisa jadi terkait, berlaku juga bagi amalan ibadah yang lain, tidak melulu untuk umroh saja. Nah, satu hal yang harus ada dalam benak jamaah umroh adalah bagaimana setelah dia pulang dari tanah suci itu dia menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan sebelum dia berangkat. Nah, ini yang harus ada. Jangan sampai kemudian berangkat umroh itu ya mungkin karena ya diberi Allah Subhanahu wa taala uang yang melimpah, akhirnya berangkat umroh itu bagi dia adalah seperti ya perjalanan ke luar kota saja. Jadi tidak ada bedanya karena sudah begitu seringnya. Ini sama juga seperti orang yang sholat, dia membaca surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah itu adalah surat paling agung dalam Al-Quran, tapi karena dia sudah membaca setiap hari, akhirnya dia ya tidak merasakan apa-apa begitu. Dia tidak merasakan apa-apa ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Padahal surat Al-Fatihah itu fadilahnya luar biasa sekali. Ya, makna-maknanya luar biasa sekali. Nah, sama juga dengan orang yang sudah sering berangkat umrah tadi ya, karena begitu sering, begitu mudah dia berangkat umrah, akhirnya dia ya meremehkan gitu loh, berangkat aja umrah, tapi dia tidak merasa lagi bagaimana tawaf itu dengan ketawaduan, ya bagaimana sa'i dengan ketundukan, bagaimana ketika dia ihram. Itu dia tidak lagi merasakan karena ya tadi dia tidak memikirkan lagi, dia baca ya ihram ketika talbiyah sudah biasa. Bahkan ketika mungkin dia di pesawat perjalanan ngelihat orang yang
belum bisa pakai baju ihram, dia dia ketawa. Baru sekali berangkat ya, pantesan. Ya ketika lihat orang di bandara dengan begitu senangnya, dia melihat itu orang yang baru berangkat tuh. Saya sudah sering, jadi sudah biasa. Nah, akhirnya apa? Belum berangkat ibadah sudah ujub dulu. Belum berangkat umrah sudah ujub dulu, sudah merasa dirinya baik, merasa dirinya sering umrah, akhirnya dia bukannya dia makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi malah sudah ujub. Nah, ini setiap perjalanan kita bertekad supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Loh, kalau saya sudah baik gimana lah? Baiknya kita merasa sudah baik itu sebaik apa sih? Pernah satu kali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta diajarkan sebuah doa yang dibaca pada waktu sholat. Doa apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dua orang besar ya, dua tokoh utama umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sedang ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini imannya, kalau imannya beliau itu kalau ditimbang dengan imannya seluruh umat ini, dari Umar, Utsman sampai nanti orang beriman terakhir, itu imannya Abu Bakar mengalahkan beratnya. Kualitas imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mengalahkan seluruh umat ini. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang terbaik di umat ini? Ya, orang terbaik di umat ini. Doanya adalah apa? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain dirimu ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika. Ya Allah, berilah aku pengampunan dosa darimu ya Allah. Innaka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Rahman, Maha Rahman, Maha memberi rahmat dan Maha pengampun. Abu Bakar As-Siddiq kurang baik apa coba? Nah, artinya apa? Artinya kita harus sadar diri bahwa kita ini belum baik. Sebaik apapun kondisi kita masih bisa kita tingkatkan. Sebaik apapun kondisi kita masih ada dosa yang harus ditobati, masih ada dosa yang harus kita mohon ampun, masih ada dosa yang harus kita bertobat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini camkan ya tekad dalam hati kita. Tuliskan tekad dalam hati kita bahwa setelah umrah kita harus menjadi orang yang lebih baik. Nah, setelah umrah kita harus menjadi manusia yang lebih baik. Ketika ada dosa-dosa yang kita lakukan, kita ingin setelah umrah kita berhenti melakukan dosa-dosa itu. Ketika ada ketaatan yang belum bisa kita lakukan, kita ingin agar setelah umrah kita bisa melakukan ketaatan itu. Ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita, dalam akhlak kita, dalam perilaku kita, dalam hidup kita. Ya, kita azamkan, kita tekadkan ya setelah kita berangkat umrah, kita ingin agar kekurangan-kekurangan itu hilang. Dan memang kekurangan kita tidak ada habisnya ya. Karena kita ini manusia, selama kita hidup kita penuh dengan dosa dan penuh kekurangan. Makanya kita memohon ya agar ya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya bisa membuat Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sehingga kita nanti selamat di perjalanan kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang pertama adalah kita meniatkan umrah ini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat berapa ya? Surat Al-Baqarah ayat yang ke-196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umrah
secara sempurna karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan bukan untuk riya, bukan untuk disebut sebagai pernah umrah, bukan untuk dipamerkan di media sosial, bukan untuk dibuat konten ya. Nah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Jadi bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena jalan-jalan, tapi murni niatnya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita tanyakan dalam hati kita, dalam niat kita sebelum kita berangkat umroh. Buat apa sih kita berangkat? Kita kepingin apa sih? Nah, setiap orang ketika dia mengerjakan satu perbuatan, dia mengerjakannya itu untuk hal yang lain. Ada tujuan dari dia melaksanakan satu perbuatan itu. Misalkan orang makan pengen kenyang, orang makan kepingin kenyang, orang minum pengen menghilangkan haus, ya. Orang pergi ke satu tempat pengen ada satu keperluan yang diselesaikan di tempat itu. Nah, begitu juga dengan umroh. Apa tujuan kita untuk berangkat umroh ini? Nah, ini yang harus. Nah, makanya persiapan tentang tujuan ini adalah satu paket dengan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana kita sholat ini adalah ikhlas, sebagaimana kita berzikir adalah ikhlas, begitu juga umroh ini adalah ikhlas. Dan ikhlas ini ya harus dipersiapkan, harus dilatih, harus kita wujudkan dalam seluruh hidup kita. Kita praktekkan ikhlas ini dari ya bukan hanya ketika kita umroh, bahkan ikhlas inilah yang nanti membuat amalan-amalan mubah yang boleh dikerjakan, tapi ketika kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi ketaatan yang berpahala. Nah, di sini ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mengulangi dengan ya ucapan yang dengan kalam yang tegas, yaitu sempurnakanlah lillah, bukan li ghairillah, bukan li ghairillah. Li ghairillah misalnya apa? Ya ini untuk ikhtiar langit saya nih, saya sudah melakukan bisnis, saya ingin melangitkan bisnis saya ini dengan umroh, Ustaz. Karena kan ikhtiar ini ada dua, Ustaz. Yang diajarkan oleh mentor saya. Iya, mentor saya, bukan oleh ulama ya, oleh mentor saya, bahwa ikhtiar ini ada ikhtiar bumi, juga ada ikhtiar langit, Ustaz. Jadi kalau kita cuma berikhtiar dengan ikhtiar bumi itu kurang, Ustaz, karena kita juga harus berikhtiar langit. Dia berangkat umroh adalah untuk tadi melangitkan ikhtiar, bukan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin melaksanakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia ada di situ. Tujuan utamanya adalah untuk melangitkan bisnis tadi. Ya beda ya, orang yang dia berangkat umroh tujuannya hanya untuk bisnis tadi, hanya untuk melangitkan ikhtiar tadi, melancarkan bisnis, dengan orang yang memang tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ya melaksanakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mewujudkan cintanya kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah. Nah, salah satu amalan yang dicintai Allah adalah haji dan umrah. Bahkan haji ini adalah satu kewajiban rukun Islam bagi yang mampu. Umrah juga wajib sekali dalam hidup. Itu bersamaan dengan haji ya. Nah, ini kita nggak akan bahas ini ya. Nah, ini ya ikhlas ini yang harus menjadi bekal kita. Ya, saya umrah
Ya, bedanya antara melangitkan bisnis dengan dia umroh untuk berdoa, beda. Dia umroh adalah untuk melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana nanti dia berdoa agar bisnisnya lancar. Di sana nanti dia berdoa supaya mendapatkan jodoh misalnya. Orang yang ingin hijrah, ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan maksiat yang dia betul-betul sudah kecanduan, dia tidak bisa meninggalkan, lalu dia kepingin umroh karena dia tahu bahwa amalan umroh ini adalah satu amal ibadah yang mulia kemudian di sana dia kepingin doa, kepingin jadi manusia yang lebih baik karena di sana itu doa itu mustajab ya. Dia ingin berdoa, dia ingin ke sana, ingin berdoa di depan Ka'bah agar Allah Subhanahu wa taala membuatnya kuat sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal yang buruk tadi. Misalkan orang sakit, kepingin sembuh, ya doa ya. Kemarin ya bulan haji kemarin ini ada seorang dari Mesir entah kemana gitu atau mana itu, dia punya anak, tiba-tiba anak itu buta. Dia pergi ke rumah sakit kemana dalam dan luar negeri, dia pinjam uang, dia utang. Nah, kemudian dia berangkat haji. Ketika di hari Arafah, dia berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya bisa melihat. Besoknya anaknya bisa melihat. Ini doa. Ya, ini boleh. Silakan. Ke tanah suci diniatkan untuk berdoa. Ya, diniatkan untuk berdoa. Silakan, tapi niat asal jangan sampai sekedar dunia. Jangan sampai sekedar dunia. Untuk masalah dunia ini sekedar sampingan, bukan niat utama, bukan niat yang paling tinggi. Ya, ibaratnya tujuan dan manfaat. Orang yang dia mendapatkan manfaat belum tentu mendapatkan tujuan. Tapi ketika orang mendapatkan tujuan, maka dia akan mendapatkan manfaat. Nanti akan kita bahas ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan umrah yang berkaitan dengan dunia. Nah, begitu juga ya, salah satu yang harus dipersiapkan itu adalah mempelajari makna bacaan yang dibaca saat haji dan umrah. Karena dalam haji dan umrah itu ada bacaan-bacaan yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca. Nah, bacaan-bacaan ini bukan bacaan biasa ya. Ini adalah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bacaan yang diajarkan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bacaan yang turun dari langit. Dan ini tidak hanya berlaku pada bacaan yang dibaca dalam haji dan umrah saja, tapi juga bacaan yang dibaca ketika sholat, bacaan-bacaan zikir, bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu adalah kalimat-kalimat langit yang punya makna yang luar biasa, dan kalau kita bicara dalam permasalahan umroh ini ya, untuk umroh itu biasanya jamaah itu ya tidak sekarang mendaftar besok berangkat ya, ada mungkin sudah persiapan sekian bulan ya. Misalkan sekarang bulan September, dia berangkat untuk bulan Desember. Dari bulan September menuju bulan Desember itu ada 2 bulan persiapan. Nah, dalam 2 bulan itu dia bisa mempersiapkan. Ya, dia bisa menghafalkan bacaan-bacaan umroh, atau kalau dia dibaca berulang kali sehingga ketika dia membaca bisa membaca sambil menghadirkan hati. Dan kalimat-kalimat yang diajarkan untuk dibaca dalam melaksanakan ibadah, dalam sholat, dalam zikir, ya dalam umroh itu, saat kita umroh itu kalimat-kalimat yang maknanya luar biasa. Sayang kalau kita hanya kita baca dan kita tidak tahu maknanya. Sayang juga ketika kita membaca kalimat-kalimat itu, kita membaca sambil melamun, sambil pikiran kita kemana-mana, sambil kita tidak memikirkan, menghayati ya makna dari kalimat-kalimat agung itu ya. Dan itu menjadi kalimat yang agung karena diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang agung. Dan Nabi Muhammad SAW itu
diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayang sekali kalau kita berangkat umrah tapi kita kehilangan kesempatan untuk bisa membaca kalimat-kalimat yang indah ini ya tanpa hati yang hadir. Nah, ini. Nah, berikutnya ya kita ya ketika kita umrah, setelah kita melaksanakan umrah, biasanya umrah itu ya 3 sampai 4 jam ya. Dari mulai masuk ke Masjidil Haram, kemudian tawaf. Tawaf itu sekarang mungkin 1 jam lebih lah. Kemudian sa'i, ya, kemudian tahallul, selesai 3 jam atau 4 jam. Ya, bukan berarti setelah 4 jam itu kita bersenang-senang di sana, tapi kita mesti membuat program untuk memperbanyak amal ibadah di tanah suci. Misalnya dia ingin menghatamkan Quran di Mekah. Dia punya program menghatamkan Quran di Mekah. Nanti berapa hari di Mekah, Pak Bilal? Ya, itu kita punya program. Kita harus punya program. Jangan kemudian ya karena fasilitas umrohnya, tempat hotelnya itu enak, terus akhirnya kita malah banyak di hotel tidur. Makan bola. Wah, mumpung kasure penak ini terus kita gunakan untuk memperbanyak tidur. Jangan hanya 4 hari di Mekah, gunakan untuk program. Misalkan 1 hari tawaf 2 kali. Kalau 10 kali sehari tawaf. Saya Pak, nanti tanya itu. Jadi misalkan tawaf ya sebelum subuh, misalkan tawaf. Nanti setelah isya tawaf lagi, nanti setelah zuhur tawaf lagi juga. Karena mungkin kalau yang berangkat umroh bulan Ramadan ya ketika tawafnya siang di musim panas juga melelahkan juga ya. Tapi kalau yang selain bulan Ramadan, kalau yang fisiknya kuat ya silakan. Ya, jadi dibuat program. Misalkan pagi setelah subuh zikir sampai matahari terbit, kemudian membaca Quran. Misalkan 4 hari ya 30 juz, itu dibagi 4 hari, 1 hari berapa juz? 8 juz ya. Taruh 8 juz ya. Itu dibagi. Pagi ya 3 juz atau 4 juz. Kemudian setelah zuhur 1 juz. Kemudian setelah maghrib 1 juz, setelah isya satu. Pokoknya punya program. Jangan sampai kemudian ya mau ke pasar silakan, mau beli belanja silakan. Ya. Al-Baik. Ke Al-Baik silakan juga. Ini bukan sponsor ya. Al-Baik sudah dikenal, tidak perlu endorse orang dari Klaten. Ya. Jadi silakan, mau makan kuliner silakan, tapi jangan kemudian itu menjadi tujuan utama. Ya, ketika ada program, setelah selesaikan program-program itu, ya kita perbanyak ibadah, kita perbanyak sholat duha. Kalau di sini kita biasanya sholat duha 4 rakaat, kenapa nggak 12 rakaat? Sibuk Ustaz. Nah, di sana tidak sibuk lagi. Ya, berangkat ke sana khusus untuk tujuan umroh, maka gunakan kesempatan sholat duhanya 12 rakaat. Ya, nanti ya kemudian malam itu jangan bergadang. Tidurnya awal supaya nanti bisa bangun awal dan bisa menggunakan kesempatan untuk beribadah. Bayangkan ya ketika beribadah di tanah suci di sepertiga malam, luar biasa itu ya. Apalagi nanti kalau di bulan Ramadan, luar biasa sekali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk umrah Ramadan setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita tekadkan, yang harus kita niatkan. Ya, jadi kemudian kalau mau city tour silakan. Tapi ke tempat-tempat yang penting saja, dan kemudian setelah itu kembali ke hotel. Ya.
Oke. Mau belanja silakan. Platform nasional. Ya, jangan kemudian setiap hari ke pasar, setiap hari belanja, jangan. Sayang, gunakan waktu di tanah suci untuk kebaikan, untuk memperbanyak ibadah. Dan ini satu masalah yang besar, yang ya ini masalah dalam tataran mindset ya, bahwa mindset yang dimiliki oleh banyak orang muslim pada hari ini adalah mereka tidak merasa perlu banyak beribadah, tidak merasa perlu memperbanyak sholat, tidak merasa perlu memperbanyak bacaan Quran, tidak merasa perlu memperbanyak zikir, tidak merasa perlu memperbanyak sholat sunnah. Ini mindset yang harus diperbaiki. Karena ketika kita mau mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh para sahabat Nabi, semoga Allah meridhoi mereka. Kemudian kita mau mencontoh para tabi'in, mereka tidak seperti itu. Mereka tidak punya mindset yang kayak kita sekarang ini. Ya, mereka memperbanyak ibadah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sang Nabi yang sudah diampuni dosanya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya akan diampuni, itu masih memperbanyak sholat di malam hari sampai ya kakinya itu bengkak, dalam riwayat lain sampai pecah-pecah, telapak kakinya itu pecah-pecah ya karena lamanya berdiri. Mindset kita tidak seperti itu. Mindset kita sholat itu semakin pendek semakin bagus. Ya, mindset kita itu sholat itu semakin pendek semakin bagus. Kita lihat para imam salaf ya, di zaman salaf, para ulama zaman salaf, para itu mereka banyak beribadah mereka itu. Nah ini apalagi ya ketika kita melaksanakan amal ibadah itu di tanah suci ya, di mana di kota Mekah ya, di Masjidil Haram ya, di mana sholat itu dilipat gandakan 100.000 kali. Ya, sholat itu dilipat gandakan 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di tempat kita masing-masing hari ini. Bayangkan ya, 100.000 kali sholat. Itu kalau dibagi 5 itu berapa itu? Bisa kita hitung ya. Ya, kita bayangkan ya. 100.000 kali dibagi 5. 20.000 hari ya. 10.000 hari itu berapa tahun? 365. 54 tahun. Jadi kalau sempurna ya 100.000 sholat itu kalau sempurna seperti 54 tahun. Jadi kita sholat asar di sana. Ya, berjamaah di sana. Kemudian itu 54 tahun, Pak. Sholat duhur di sana 54 tahun. Kalau sempurna 100.000 pahala ya. Kemudian kalau sholatnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya kali 5 berapa? 273 tahun di sana. Itu di hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah, yang luar biasa pahala. Dan tapi jangan kemudian mindset kita juga salah ya. Saya sudah sholat 50 tahun. Sudah 273 tahun. Saya sehari sholat aja, umur saya paling berapa, 70 tahun. Berarti saya sudah bati, sudah. Ini mindset yang salah. Kemudian ketika dia tidak sholat, bisa jadi dia amal ibadahnya terhapus. Nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Nah, makanya secara umum amal ibadah di sana lebih baik jika dilakukan di sana lebih baik dibandingkan dengan amal ibadah yang dilakukan di negeri kita masing-masing. Makanya kita upayakan, kita niatkan untuk memperbanyak ibadah. Tapi satu hal ya, memperbanyak ibadah itu tidak bisa kemudian langsung. Ya, tiba-tiba di sini yang malas beribadah, yang ibadahnya pas-pasan, tiba-tiba di sana mau memperbanyak ibadah, itu butuh kekuatan ekstra yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Makanya memperbanyak ibadah itu harus kita lakukan di mana saja kita berada, baik ketika kita di negeri kita masing-masing maupun ketika kita sedang di tanah suci. Nah, kalau kita dari negeri kita sudah memperbanyak ibadah, sudah sering memperbanyak ibadah, maka ibadah di sana kan bisa kita maksimalkan lagi. Maka memperbanyak ibadah di sana itu sudah ringan karena apa? Kita sudah terbiasa di sini. Ya. Dan ini terkhususnya bagi yang
sahabat-sahabat yang memiliki hafalan Quran banyak. Ya, memiliki hafalan Quran banyak. Bagi yang belum memiliki hafalan Quran banyak, perbanyak hafalan Quran. Buat apa sih? Buat sholat. Ya, penghafal Quran di sana ketika di tanah suci, perbanyak sholat dengan hafalannya. Perbanyak sholat dengan bacaan Quran yang sudah dia hafal. Kalau semalam suntuk boleh, silakan kalau kuat. Silakan kalau kuat, tapi memang jangan jadi kebiasaan ya. Nah, dan itu kalau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah semalam suntuk itu hanya dilakukan pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Tapi ya bisa jadi ya, dan itu tidak harus di malam hari sholatnya. Misalkan di malam hari ya, dia mungkin bangun lebih awal dari yang lain, kemudian ke Masjidil Haram, ya, dia tawaf, kemudian dia sholat dengan bacaannya, taruh dapat 2 juz 3 juz, lumayan. Ya, dalam sholat ya mungkin bisa jadi 4 rakaat, bisa jadi 6 rakaat gitu ya. Begitu juga yang misalkan orang yang terbiasa berzikir mau membaca misalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disunahkan untuk dibaca setiap hari dan ini fadilnya sangat besar. Orang yang jarang berzikir tiba-tiba di sana pengen berzikir banyak, mau membaca kalimat tadi ya 1000 kali. Ya itu luar biasa susah ya. Ya saya tidak ngomong itu tidak bisa, tapi bisa, tapi luar biasa susah. Karena apa? Karena dia tidak membiasakan itu di negeri kita. Tapi kalau Ustaz, kalau di sana ya saya pengen berdoa, saya sadar bahwa saya malas ibadah, Ustaz. Saya di sana pengen berdoa, saya pengen berdoa pada Allah supaya Allah membukakan hati saya dan menguatkan saya dalam beribadah. Silakan berdoa. Ya, ketika kita ya menyadari bahwa mindset yang sekarang kita anut itu salah, tapi kita belum bisa mengubah, itu lebih bagus daripada ketika kita ya mindset kita udah salah, ini sudah benar, ini yang benar. Nah, orang semua seperti kita, masa orang semua salah. Ukuran kita adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, bukan kebanyakan orang sekarang. Ya, bukan kebanyakan orang sekarang. Ya, kita nggak kuat beribadah, bukan karena kita lemah, bukan, tapi karena kita tidak merasa perlu, maka kita tidak membiasakan sedikit dari sedikit. Ya, tidak membiasakan sedikit dari sedikit. Ya, sedikit demi sedikit. Kemudian nanti ya pelan-pelan ya. Itu apa namanya, Mas Andra? Perbaikan pelan apa namanya? Kaizen ya, Pak. Kaizen. Kok tekan Kaizen ya? Deliberate practice. Ya, itu sedikit demi sedikit. Itu paksa. Kita memaksa diri, tidak bisa kita langsung lompatan besar, nggak bisa. Tapi harus sedikit demi sedikit. Tiap hari ditambah, tiap pekan ditambah. Terus nanti lama-lama ya banyak beribadah itu menjadi sesuatu yang ringan. Dan kita sendiri yang akan nanti diuntungkan dengan memperbanyak amal ibadah itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan amal ibadah kita. Ustaz Bayaki nggak ada ya? Izin dia lagi mengkondisikan. Ya, Allah tidak butuh ibadah kita. Allah Maha Kaya. Ya, ketika kita memperbanyak ibadah, itu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sendiri yang untung. Ya, saya teringat hadis kursi ya. Tadi ada 2 tingkatan ya, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan wajib, dan berikutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Dan mendekatkan diri kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang muslim mendekatkan dirinya dengan melakukan amalan-amalan wajib. Wajib itu apa? Sholat, zakat, puasa Ramadan, ya, haji. Nah, yang sunnah termasuk umrah. Maka di sini mendekatkan diri yang paling dicintai Allah adalah dengan melaksanakan hal yang wajib.
Dan yang wajib ini bukan hanya haji, sedangkan umrah adalah termasuk sunnah. Nah, jangan sampai kemudian ya yang wajib itu tertinggal, sholat wajib itu tertinggal, ya masih bolong-bolong, kemudian ya masih kurang khusyuknya, masih belum sempurna, kemudian lebih semangat untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Nah, niat taqarrub inilah yang harus ada. Dan ini ketika kita melaksanakan amalan-amalan sunnah, kita memperbanyak amalan ibadah untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah nilainya akan semakin tinggi dan kita sendiri yang beruntung. Nah, makanya harus kita siapkan supaya diri kita bisa memanfaatkan momen keberadaan kita di tanah suci dengan memenuhi waktu untuk amalan-amalan sunnah. Seperti tadi sudah diterangkan ya, sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian ya zikir, kemudian ya tawaf, ya tawaf itu juga boleh untuk diperbanyak, ya, tapi jangan sampai kemudian ya memperbanyak tawaf akhirnya membuat badan ini terlalu lelah, ya. Jangan sampai membuat badan fisik ini terlalu lelah, ya. Nah, ini sholat di tanah suci, ya, sholat sunnah atau sholat wajib ini luar biasa fadilahnya, ya. Subhanallah, nanti kita akan bahas tentang sholat ini, ya. Nah, ini kita ingin umrah ini membuat kita lebih baik, membuat kita berubah, dan ini bisa terrealisasi ketika kita melaksanakan tata cara umrah dengan benar, ya. Peraturan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara umrah kita kerjakan dengan benar, ya. Kemudian ya kita faham makna-makna dari umrah ini, kita fahami dengan baik. Jangan kemudian kita ya mau fokus kepada makna-makna ibadah umrah, kita cari makna itu dengan yang benar dan juga dengan yang ngawur juga. Loh, apa ada yang ngawur, Ustaz? Ya banyak, artinya yang dinisbatkan dengan manasik umrah tapi dengan pemahaman yang otak-atik gatuk, ya. Akhirnya itu ya jadi tidak pas. Tapi ya manasiknya tidak benar. Tata cara umrohnya tidak benar. Ya, misalkan dia ihram bukan dari mikot. Ya, setelah masuk mikot dia baru ihram. Kenapa kok tidak ihram di mikot? Ya, yang penting kan maknanya, Ustaz. Ya, yang penting kan maknanya. Masalah fisik ini jangan terlalu difokuskan. Kita jangan terlalu memperhatikan fisik. Loh, ini cara ibadah. Ya, kita datang umrah ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang umrah ini karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tata cara, ya, orang mau berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk umrah. Ada caranya. Ya, kalau kita kemudian fokus kepada makna-makna yang jauh-jauh tadi, sementara tata cara ini yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini malah kita langgar, apakah kemudian amal ibadah kita, umrah kita ini kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Tidak, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari perjalanan umrah. Karena perjalanan umrah ini berbeda dengan perjalanan yang lain. Ya, bukan seperti kita berjalan ke tempat lain untuk kita ya jalan-jalan, atau orang yang ke tempat lain untuk ya katanya healing, ya. Umrah ini yang healing sejati, ya. Umrah ini yang healing sejati kita. Ya, kita membawa dosa-dosa ini ke tanah suci, kemudian kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa ini menyakiti kita. Ya, dosa-dosa ini menyakiti kita, bukan kita healing dengan memperbanyak dosa. Ya.
kita melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan syahwat kita dengan alasan apa? Healing. Dan healing itu bukan cuma dengan perjalanan ke tanah suci. Healing itu apa? Sholat. Iya, sholat. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lelah dalam perjalanan, apa kata beliau kepada Bilal? Bilal adalah muadzin yang selalu diperintahkan oleh Rasulullah untuk adzan, ya. Arihna biha ya Bilal, buatlah kita ini beristirahat dengan sholat ya Bilal. Ya, healing itu dengan sholat. Istirahat itu dengan sholat. Ya, ketika lelah di perjalanan, sholat. Ya, ketika lelah ada masalah, sholat. Ya, ketika lelah karena hidup yang menghimpit dengan berbagai beban dan masalahnya, sholat. Saya sudah sholat, tapi saya masih merasa galau. Nah, bukan sholatnya yang salah, tapi ya kita yang belum tahu bagaimana cara sholat yang benar. Ya, mengapa sholat tidak bisa menjadi healing? Karena kita tidak tahu sholat yang benar, tidak tahu cara sholat yang benar. Ya, betapa ruginya ya hidup di dunia tapi tidak pernah merasakan healing dalam sholat. Ya, ini begitu juga dengan umrah. Ya, kita ingin agar umrah ini kemudian kita pulang dari tanah suci dengan keadaan dosa-dosa kita yang sudah terhapus. Ya, dosa-dosa kita yang sudah habis. Ya, karena kita di tanah suci kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam umrah. Manasik harus kita tepati, harus benar manasiknya. Jangan kemudian tadi karena akhirnya kita terlalu fokus kepada makna-makna yang jauh-jauh tadi, akhirnya kita terjebak pada pemahaman tidak penting itu masalah zahir, tidak penting itu masalah fisik, akhirnya kita manasiknya semaunya. Tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, ya. Ya, yang mana Ka'bah itu berada di sisi kiri badan kita. Jadi kita berputarnya itu melawan arah jarum jam. Ya, ada orang kemudian ya tadi karena terlalu jauh dalam makna tadi, ya kita tidak usah. Ya, yang namanya beribadah itu adalah esensinya, Mas. Saya kepingin ya Allah tahu saya ini beribadah yang lain dari yang lain. Saya kepingin tawaf itu melawan arah. Yo, nanti kamu ditangkap askar. Haji, hinak, haji, hinak, ngayal. Hati Pak ini anak jamaah haji sing anu Pak, mbuh piye kok. Tangkap. Ya, akhirnya seperti itu. Misalnya, alhamdulillah ya, mungkin ya saya berharap jamaah haji maupun jamaah umrah dari Indonesia belum ada yang, dan tidak pernah ada yang tawafnya melawan arah. Tapi ada lagi ya, ada jamaah umroh itu punya pemahaman ya, tawaf itu 7 kali ya. Itu tawaf itu dia menganggapnya 1 kali tawaf, 7 kali itu 1 tawaf. Jadi kalau menurut dia 7 kali tawaf itu adalah tawaf sekali, 2 kali. Jadi bukan 7 kali tapi 49 kali. Itu salah. Terlalu banyak, bukan masalah banyak sedikit, masalahnya ibadah ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beribadah menuruti hawa nafsu. Allah nyuruh 7 kali, kita kurang. Saya masih kuat, bukan itu esensi. Esensi adalah tunduk kepada Allah. Jangan tanya kenapa. Ya, dia tadi terjebak kepada pemahaman makna, ada esensi fisik dan esensi jiwa dan sebagainya, pemahaman yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, saya tawaf itu cukup 4 kali Pak. Loh, kenapa? Kan Allah Maha Pengampun. Loh Pak, kalau tidak kuat bisa pakai kursi roda, bisa pakai skuter listrik. Enggak Pak, saya maunya seperti ya sudah. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia tidak mau tahalul. Dia tidak mau ya
apa namanya, laki-laki tidak mau gundul, tidak mau memotong rambutnya. Ya tadi, ini masalah fisik. Ini tidak penting. Hati-hati. Ya, karena kita berangkat ini adalah lillah. Karena kita berangkat ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berangkat ini adalah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita patuhi. Kita tunduk. Ya, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.